Su Mingxin bisa diselesaikan tanpa masalah saat kau mati, katanya. Misimu akan gagal, bro. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, termasuk Silver Eagle dan adik iparmu. Lalu, aku akan ke kabin kapten dan membunuh pacarmu Su Yingying, kata musuh sang MC. Dan rupanya di sini sang MC kita pun tercengoh. Apa-apaan ini? Dan dia pun terkena pukulan maut dan terhempaskan ke bumi karena telapak merah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dia pun langsung terkapar di sini. Bukan aku sudah menyuruh Yingying untuk tetap di kamar dan menunggu aku kembali, tapi Blood Eagle bilang jika Yingying ada di kabin kapal. Aku harus menyelamatkannya segera juga. Selamat tinggal, kata Silver di sini. Itu artinya dia diculik. Ini adegannya seperti One Punch Man ya, dihajar habis-habisan begitu. Di dunia nyata, ini kenapa mereka berdua hanya diam saja? Rambut Master berubah menjadi putih. Itu adalah tingkat kekuatan tertinggi. Kemenangan sudah diputuskan. Golden Eagle, kau sudah tamat riwayat, katanya. Tetapi nampaknya di sini dengan satu pukulan saja langsung KO. Apa kau menculik Yingying saat aku sedang tidak ada? Langsung dihajar dan memuntahkan cairan manah di sana. Rupanya dia pun langsung KO di situ. Apa? Kau menghancurkannya hanya dengan satu gerakan mustahil, kata sang pembawa pedang. Master, apa kau baik-baik saja? Golden Eagle, seberapa kuat kau saat sini sebenarnya? Jika kau memang sekuat ini, kenapa kau tidak menggunakannya sejak awal? Apa kau meremehkanku, kata Silver di sini. Blood Eagle, memangnya kau akan menggunakan kekuatan seperti itu untuk teman lama yang baru ketemui? Tidak mungkin aku akan membunuhmu kali ini. Di sisi lain, Silver Eagle, kenapa sampai sekarang kau masih belum punya pasangan? Rupanya di sini mereka main kuda-kudaan. Anjir, tidak masalah meskipun kau menginginkan kami berdua sekaligus, katanya. Anjir, ketua Eagle. Di sini rupanya Silver ingat sang MC kita. Kapan kita bisa jadi sahabat kau ini, katanya. Wow, ini dia seperti yang saja dirimu. Silver Eagle tidak takut pada apapun atau kapanpun. Jika hanya Blood Eagle atau Reflex Eagle, aku yakin bisa melampaui mereka satu hari nanti. Tapi kau, yang kupunya hanyalah kekuatan dan sedikit kecepatan. Silver Eagle, dengarkan aku baik-baik. Selain cepat, kau itu juga keras. Aku tidak sedang membahas temperamenmu, tapi kau pasti akan memahami inti nanti. Keras? Anjir, rupanya bagian itunya yang keras. Diam, kau kurang ajar. Rupanya di sini Amersing mau menghancurkan bulanya. Anjir, ini penasaran apa ya? Ketua, benar, aku masih punya hal lain. Ini dia keras, kata Silver yang sangat percaya diri saat ini. Berpindah tempat di sini di cerita fiksi sang tawanan wanita. Aku akan memetik jamur dan jamur itu sangat keras. 1, 2, 3. Jamur ini anjir, dan rupanya jamur istimewa. Jamur itu sangat kuat, kata wanita itu sambil mengerang. Anjir, kenapa sarung tanganku tiba-tiba bisa jebol? Anjir. Apa kau meninggalkan orang-orangmu? Apa kau ada di mereka? Sudah siap masuk neraka, kata sang Silver di sini. Blade Bar, jika kau ingin menghancurkan gerakan mereka, aku harus. Rupanya di sini Silver pun sudah mempunyai taktik yang jitu. Menyingkirkanmu lebih terdahulu, malah menjadi sapi-sapian. Anjir, perkelahian macam apa ini? Anjir. Aneh, kenapa dia pingsan sebelum aku menyentuhnya, kata Silver. Dan kenapa wajahnya memerah? Di sisi lain, berpindah tempat di tempat sang MC. Apa kau sedang membodohiku, kata sang Blood Eagle di sini. Apa yang kau katakan itu? Aku bahkan memiliki kekuatan dewa, katanya. Naik and Xiangling sudah mengorbankan diri mereka untuk memberiku kekuatan dewa. Bagaimana bisa kau mengalahkanku semudah itu, kata Blood Eagle. Dan kau bahkan berpura-pura sedang menegakkan keadilan setelah semua ini. Apapun itu, ketua Golden Eagle, aku tidak akan pernah mengikutimu lagi. Izinkan aku bertanya, di mana kau saat anggota tim Naik dan Xiangling membutuhkanmu, kata
Golden Eagle? Di mana kau saat aku membutuhkanmu? Blood Eagle, apa yang kau pikirkan? Seharusnya kau tidak boleh menanggung sebanyak hal ini. Ikutilah denganku, kita akan menemui Zhao Bayu dan menjelaskan semua ini padanya. Apakah kau akan menggunakan ledakan kekuatan ini untuk mengalahkan Stick? Hah? Ya. Baiklah, Gold Eagle, waspadalah terhadap Joseph. Rupanya di sini dia pun bundir menyemplungkan dia ke laut. Blood Eagle, suatu hari nanti kau akan berakhir sepertiku. Golden Eagle, aku akan menunggu hari itu, katanya sambil sumpah sapa. Hei kau, seharusnya segera menyelamatkan mastermu. Baik, tidak masalah, kata sang MC kepada berpedang. Kau bisa ke kabin kapten dengan cepat melalui pintu itu. Pergilah, katanya. Baiklah, aku akan menangani masalah lainnya sekarang, kata sang MC di sini. Dan dia pun pergi ke sana. Berhentilah bersembunyi, keluarlah, hei wanita, katanya. Apa kaulah Golden Eagle, orang yang ku hancurkan Stick? Aku tidak punya waktu untuk meladenimu, hei wanita. 3 orang terkuat di bumi, Wild Tiger, pimpinan organisasi Stick, pimpinan STAM organisasi remaja Eropa, serta pimpinan pasukan komando Amerika Utara. Semuanya telah membangun pijakan dan tidak ada yang menyangka jika Stick dan hancur di tanganmu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini, kata wanita cantik itu. Sudahlah, cukup, kata sang MC. Langsung saja ke intinya, aku sedang terburu-buru, kata sang MC di sini. Dan aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Langsung, baiklah kalau begitu. Terimalah seranganku, pisau ini akan membunuhmu, kata sang wanita itu. Cerita flashback, Sofia ini adalah sepasang pioner Raja Kematian dan merupakan relik Raja Hasan. Dia telah memenggal 5 kepala raja terdahulu. Kau adalah anak luar biasa di antara pembunuh muda. Aku akan memberikan pioner Raja Hasan ini untukmu. Tapi kau harus ingat, saat dikeluarkan pioner ini harus membunuh, tidak peduli itu musuh atau dirimu sendiri. Pergilah dan cari pengalaman di dunia yang berbahaya ini. Aku mengerti, ketua, terima kasih. 2 pioner ya, kata sang MC di sini. Jika kau menang, jika akan pertaruhkan segalanya tentang Joseph, katanya. Majulah, jangan mengecewakanku seperti Pak Tua itu. Kau pasti pernah menemui masterku sebelumnya. Langsung di sini sang wanita pun tanpa basa-basi, dia mengeluarkan dagger langsung menuju sang MC. Di sini sang MC hanya melipat bajunya saja dan menghempaskannya. Baik, dan di sini rupanya dagger itu mengenai tubuh sang wanita dan robek-robeklah bajunya. Dan satu lagi ditangkap, kemudian di sini langsung ditaklukkan saja. Cepat katakan sebelum ini mengenaimu. Katakan hal yang berguna padaku, kata sang MC. Joseph meletakkan beberapa dinamit di kapal. Oh, Naruto, bagus. Jadi inilah Golden Eagle, dia sangat menakutkan. Ya, dinamit itu bisa menenggelamkan seluruh kapal. Bagus. Lalu apa wanitaku sedang disekap di ruangan kapten? Ya, aku merasakan bahaya besar di sekitarku, katanya. Seperti inikah kekuatan yang sesungguhnya? Di mana penutup wajahku, kata sang wanita di sini. Hei, jangan bergerak. Jati diriku bisa terungkap, kata sang wanita di sini. Dan rupanya di sini sang MC kita karena terkena kaki langsung saja dicipok dan mengayunkan tangannya ke dalam sebuah melon. Anjir, dan wanita itu hanyalah terdiam saja. Maaf, aku tidak bermaksud begitu, kata sang MC sambil menyuci perbuatannya yang buruk. Datanglah ke dek kiri saat urusanmu sudah selesai. Aku punya cara untuk melarikan diri dari sini, kata sang wanita itu. Apa? Kau harus hati-hati, Joseph telah mengumpulkan kekuatan dari saudaranya. Saudaranya, kenapa kau membantuku? Bukankah kau bekerja untuknya? Aku hanyalah tentara bayaran. Ayo bertarung lagi saat urusanmu sudah selesai, kata wanita itu. Rupanya dia langsung pergi. Di sisi lain, rupanya sang
Silver Eagle pun langsung menghajar wanita itu. Kecepatan dan kekuatan ini adalah Kapten Flying Eagle. Sial, ini mustahil. Sebagai anggota CIA dari Dewa Penguasa, aku menyerah. Katanya kirain mau ngelawan. Anjir. Dengan satu syarat. Apa itu? Maukah kau jadi pacarku? Katanya sambil merayu dia. Kapten yang kuat, tolong jadilah pacarku. Nani? Bukankah dia sedang menembakku? Katanya. Pria jomblo berhasil menyerang. Akhirnya hanya tinggal selangkah lagi dari Kapten Golden Eagle. Apa hari bahagia itu akan datang? Katanya sambil nangis Bombay karena sudah 10 tahun dia jomblo akut. Tapi maaf, aku akan menolaknya. Kenapa? Apa karena posisiku aku bisa meninggalkan posisiku di CIA? Tidak, selain posisimu masih ada alasan lain seperti kata pepatah. Bagaimana bisa kau membawa kedamaian di dunia jika kau tidak punya upaya yang seperti papan triplek? Anjir, apakah kau mengigau? Kata sang wanita yang tercengoh dengan ucapan sang Silver. Ya kau benar, akulah Lolicon, kata sang Silver. Aku menyerah, katanya. Anjir. Ceritanya anti mainstream banget. Oke, berpindah di ruangan Kapten. Jangan Master Kwong, jangan Master kesini. Anjir. Berbaring dan patulah. Rupanya si cabul Masa Song ini masih saja memaksakan kehendaknya. Hahaha. Liang Sui, akhirnya kau menjadi milikku. Apa kau masukkan dalam minuman dan saudaraku? Aku meletakkan obat rahasia keluargaku pada Wenmu itu. Hanya perlu setetes lalu kau Sang Liang Yu akan menjadi bonekaku selamanya. Ini kesalahanmu karena mengherakan Li Yongfei. Oh, apa mereka wanita Li Yongfei? Tuan Joseph, kenapa? Itu bagus bro. Mereka akan jadi wanitaku. Ayo kita lihat bagaimana respon Li Yingfei saat mengambil malam pertama wanitanya. Padahal sang MC sudah melakukannya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Tapi Tuan Li sudah mengambil malam pertama kami, kata sang wanita itu. Dia sangat kuat dan lembut. Dia menghabiskan waktu berjam-jam bersama kami berdua. Kami tidak bisa melupakan pengalaman ini. Anjir. Dan rupanya Tuan Song langsung tercengoh dengan ucapan wanita itu. Nah nih, nampaknya Tuan Song tidak bisa mendapatkan cinta pertamanya. Kata Joseph di sini. Jangan cemas Tuan Song. Sial anjir, aku akan memberikan pelajaran dan menangkap kekasihnya. Kata sang Joseph di sini. Yingjing, akhirnya giliranku. Rupanya juga satu lagi laki-laki mesum di sini ada. Inilah kaki yang indah tanpa menggunakan Ling yang ger, katanya. Kaki indah di Yingjing. Oh, mantap jiwa. Hei Tuan Sao, jangan bersikap seperti pengecut seperti itu. Anjir, ini bau Yingjing. Oh anjir, mukanya nyebelin banget bro. Yingjing, aku datang untuk menghajarmu. Li Yingfei, kau akan berlutut di depanku kali ini. Tiba-tiba saja si Chow ini kena hantaman apa? Aneh nggak tahu. Sebuah papan triplek melayang dari sana. Oh anjir. Apa kau kemari untuk menyelamatkanku? Kata Su Yingjing. Di sini kau rupanya. Anjir, gua cari-cari kemana anjir? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kata sang MC yang super garang galak dan super OP. Apa itu kau kurang ajar? Li Yingfei. Golden Eagle, kau datang juga, kata Joseph di sini. Joseph, Kapten Tiger organisasi teroris Strike bersaudara. Akhirnya selamat datang musuh bebuyutanku, kata si Joseph yang menjamu sang MC kita. Siapa kau? Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Kata sang MC di sini. Kau memang pelupa. Golden Eagle, sialan, sudah lama aku menunggu untuk memukulmu, kata wanita rambut bermerah itu. Rupanya dengan sekejap kepretan maut saja, Tuan Song langsung kicep, tersungkur ke seperti itu. Dia sangat kuat. Beraninya kau memukulku, kata Song di sini. Kenapa tidak? Sial.
akal. Anjir, kata Song di sini. Jika kau ulangi lagi, aku akan membunuhmu, kata sang MC sini nih. Apa-apaan? Aura kematian ini aku tidak bisa bergerak, kata Song di sini. Apa kau pikir aku akan menyerah hanya karena ancamanmu? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ini akan sangat tidak nyaman, kata sang MC. Majulah, jika kau berani melukaiku. Keluarga Song yang merupakan 4 keluarga besar akan membunuh semua keluargamu. Haha, hahaha, lepaskan aku akan berikan padamu, katanya. Hal ini tidak akan terjadi jika aku memberikannya sejak awal, kata sang MC. Sung Yingying, Leo, bangunlah. Rupanya malah kedua wanita itu terpengaruh oleh obat enak-enak. Ini rasanya sangat aneh. Baiklah, penawar ini akan kuberikan padamu, kata sang MC sambil merasakan kenikmatan surgawi. Anjir, bisa-bisanya loh. Untunglah Yingying masih belum sadar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan semacam ini. Tiba-tiba saja di sini Joseph menyerang dengan kekuatan penuh dan rupanya sang MC menyelamatkan kedua wanita itu sambil melompat. Apa kau mengenali wajah ini, Golden Eagle. Wajah itu, kau siapa? Anjir, memang lo pelupa anjir, kata sang penjahat di sini. Kakakku Strike adalah orang terkuat di dunia. Aku tidak tahu bagaimana kau membunuhnya, tapi itu tidak masalah, katanya. Aku sudah memasukkan DNA-nya di dalam tubuhku melalui sign dan aku punya kekuatannya sekarang. Oh, karena itulah kau bekerja untuk negara Jian. Kenapa aku tidak bekerja dengan mereka demi kekuatan? Kalian istirahatlah dan tunggulah di sini. Aku ada urusan sebentar, kata sang MC. Rupanya di sini mereka pun masih terpengaruh oleh obat sehingga menyipoki sang MC dengan cipok-cipokan yang maut. Apa-apa diri katanya. Baiklah saudara seseorang, aku akan datang. Langsung di sini sang MC dihajar oleh sang penjahat itu. Hahaha, rasakan ini, pukulan nagaku. Lihatlah, apa kau melihatnya? Ini adalah kekuatan seranganku. Ingatlah, ini selama Golden Eagle di sini aku tidak akan kalah, kata Joseph yang memamerkan otot kanannya. Di sini rupanya pukulan itu sangatlah kuat. Kekuatan ini, kata sang MC. Ya, ini memang buah pukulan yang menarik. Langsung di sini sang musuh tidak basa-basi, sudah terlambat untuk menyadarinya. Dia pun menghajar sang MC habis-habisan. Rasakanlah kekuatan yang mengerikan ini, kata sang Joseph. Ternyata sang MC tidaklah geming sama sekali dan dia membalas satu pukulan saja. Di sini bang, langsung di sini Joseph pun mengalami cairan merah. Itu Golden Eagle. Aku ingin melepaskan energi di dalam sel kakakku untuk merasakan kekuatan miliknya, kata Joseph. Meskipun aku mati, aku tidak akan peduli, katanya. Bodoh amat. Boom, terjadi di sini. Troki King. Kekuatan sang MC pun melepat bajunya menjadikan sebuah senjata dan melemparkannya kepada sang Joseph. Dia pun merasakan kesakitan dan dihajar juga. The Egg Dragon Attack. Dan langsung sang MC mengeluarkan kekuatannya. Di sini tanpa sadar, Yingying pun terbangun dari tidurnya. The Dragon Thunder Attack saat sang MC menyerang dan melihat kekuatan sesungguhnya dari sang MC kita, Li Yingfei. Di sini sang MC langsung menangkap sang wanita montok itu untuk dijadikan bahan enak-enak. Anjing. Aku di sini, tenanglah, katanya. Yingfei, apa kau kemari untuk menyelamatkanku? Tentu saja, gadis bodoh. Kau ini itu adalah tugasku. Oh, kalau begitu, rupanya gadis itu langsung terpana kepada sang MC kita. Singkirkan itu dari pandanganku. Rupanya Mbak Amaterasu sang MC berdiri. Maafkan aku, Yingying. Dasar. Tiba-tiba saja ada Jingbong di sini. Nora, Yintian, kesatria kuda emas ada di sini, katanya. Nora ada di sana. Anjir, dia pun tersandung. Ada aja di komik. Ada batu di sana di kapal dek. Dan rupanya dia langsung menyentuh melon si Nora ini. Nora, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu langsung dihajar oleh Tian di sini. Rupanya di sini sang musuh itu
tidaklah mati. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa kau memperoleh kekuatan macam itu? Hah? Kata si Joseph di sini. Apa kau mau tahu? Aku bisa mengajarimu, kata sang MC kita. Hah? Kau akan mengatakannya? Iya, kata sang MC, dan ketiga orang itu langsung tercengoh dengan perkataan sang MC. Pertarungan melawan Strike merupakan malam paling menakutkan dalam hidupku. Dia adalah musuh terkuatku selama ini. Kami menemui jalan buntu dan aku mendapatkan kerugian karena telah disergap. Tetapi dalam depresi aku mengingat saran berita Cina yang selalu ku tonton bertahun-tahun yang lalu. Aku juga membaca 10 kilo koran Humining setiap harinya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Beberapa kekuatan mulai masuk tubuhku, lalu aku menjadi kekuatan yang tidak terbendung. Dan aku menembus batasku setelah mengalahkan Strike dalam satu pukulan. Tidak ada lagi yang bisa menandingiku, katanya. Anjir, macam apa itu, ha? Dan di sini Joseph langsung tercengoh dengan percakapan sang F3 di sini. Jadi kekuatanku berasal dari apa? Kekuatan Spirit of the China. Anjir, koclok banget deh. Kurang ajar. Apa aku bercanda? Jangan membodohiku dengan alasan kekanak-kanakan itu. Apa kau pikir aku bisa ditipu semudah itu? Rupanya seperti One Punch Man beneran nih. Omong kosong, kau seharusnya memberikan alasan lebih baik seperti anak alien, digigit laba-laba atau kekena sinar radio elektromagnetik atau semacamnya. Oh, aku tidak percaya padaku, lupakan saja, aku tidak ingat menjelaskannya lagi padamu. Hahaha, itu tidak penting. Sekarang kapal ini sudah dipenuhi oleh bom dan anak buahku juga akan meledakkan bom di kapal ini. Oh, nani? Kata sang MC sok-sok kagetan pada saat udah dikasih tahu. Aku ingin agar kalian semua mati bersamaku, kata sang Joseph di sini. Tiba-tiba ada utusan suci di sini. Utusan suci? Kau bicara padamu apa kau ingin kau perbuat pada kapal penyelamat? Kau terlihat mencurigakan, katanya. Apa kau ingin mati? Rupanya Silver sudah datang. Cyber Eagle, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau mengalahkan mereka berdua? Aku bukanlah Golden Eagle. Aku tidak punya kelemahan sepertinya, kata Silver Eagle di sini. Rupanya di sini sang MC kalah dengan wanita. Mereka itu utusan suci dari CIA. Kekuatan Amerika tidak mungkin kalah. Ini tidak mungkin. Tentu saja kan ini yang bikin Cina, anjir. Oke, lanjut. Ada pepatah kuno di negaraku. Penjajah itu hanyalah harimau dari kertas. Kaulah Joseph, katanya. Oh, rupanya mereka pun langsung datang berbondong-bondong karena sudah berbebas. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi. Golden Eagle, kita harus segera memindahkan Sandra ke kapal penyelamat, katanya di sini. Kau boleh menang kali ini, tapi jangan sombong. Sign dari organisasi Holy War sudah tahu keberadaanmu. Aku sudah menyebarkannya, kata Joseph di sini. Dan kau keluargamu akan mati di tangan mereka suatu hari nanti. Sign akan membalaskan dendamku, kata Joseph. Biar saja dia datang untuk balas dendam. Sign, aku tidak akan melepaskanmu kali ini, kata sang MC di sini. Dan rupanya benar, sang MC sudah membawa kapal penyelamat di sini dan kemudian kapal pun meledak di sana. Dan di sini rupanya Silver meletakkan senjata api. Kapten, helikopter akan datang 30 menit lagi. Oke, kerja bagus, good job, kata sang MC. Sekarang masalahnya adalah untuk menenangkan semua perempuan di sini. Rupanya sang MC besar di mana dia semua di kapalnya semuanya wanita. Li Yingfei, anjir, Li Ying lagi nih. Dia salah satu dari mereka. Kenapa ada di sini? Kata petugas Lin lagi. Dengar aku Ling Kong Ying. Apa kau juga salah satu dari mereka? Kata di sini malah menuduh sang MC di situ. Apa aku bersumpah ombak besar akan datang dan menghantammu sampai mati jika aku salah dari mereka, kata MC. Dan benar saja ombak besar datang. Oh tidak, Li Yingfei dasar kurang ajar. Di sini di pulau terisolasi, keesokan harinya sudah terdampar di pulau terpencil. Rupanya ada kepiting yang menggerogoti petugas Lin, anjir, dan langsung dihajar oleh sang assassin kita. Apa yang kau lakukan? Kau hampir mengenaiku, kata petugas Lin di sini. Tidakkah kau tahu cara berterima kasih? Katanya. Terima kasih. Bagaimana bisa kau berterima kasih saat kau mencoba membunuhku? Begitukah? Apa kau khawatir jika aku akan membunuh orang lemah sepertimu? Lin Qiangying, apa yang terjadi? Di mana kita sekarang? Kata
Sansan dan Ying di sini. Kita ada di pulau yang terisolasi. Butuh waktu yang lumayan lama untukku dan Ling Yingfei agar bisa membawa kalian dari lautan. Apa kau berbaik hati untuk menyelamatkan kami? Kata Ying kepada sang wanita seksi itu. Kakak ipar menghilang, kata Ying sambil mencari kesana kesini, celingak celinguk kayak curut. Li Yingfei, itu kakak ipar atau gimana? Ada api dari sana? Tiba-tiba saja. Apakah itu? Menurut legenda, orang liar hidup di tanah yang tidak dipenghuni. Mungkinkah mereka kanibalisme atau sejenisnya? Batin petugas Lin yang seudon aja. Ada apa? Kalian memanggilku? Oh, kakak ipar, kau menakutiku, kata Ling Ying di sini, tapi langsung dipukul saja sama petugas Lin. Li Yingfei, apa kau melakukannya? Apa kau sangat cemas? Kata Sansan yang bersembunyi di bawah kakaknya. Rupanya itu hanya Li Yingfei. Kita terjebak di sebuah pulau yang cukup jauh dari kapal yang tenggelam. Menurutku, tim penyelamat akan menemukan kita dalam beberapa hari. Jadi kita perlu bersikap dan bersiap-siap karena akan tinggal di sini selama beberapa hari, katanya. Aku tidak sekejam itu hingga meninggalkan kalian di sini, tapi aku sulit bagi kita bertahan di malam hari tanpa tempat tinggal, kata sang MC. Itulah Tuan Lin dan sangat bijaksana. Sudah kuduga sebelumnya kakak ipar tidak akan meninggalkan kita. Di sini Sansan pun terkagum-kagum. Aku masih punya pertandingan di sini. Kau ini. Tidak, aku menolak bertarung. Apa kau takut? Sepertinya situasinya tidak memungkinkan keduanya. Baju kalian sudah robek. Apa itu? Tidak masalah, kata Ling Fei di sini. Benar juga. Lain kali saja kita bertarung. Benarkah? Apa kalian butuh bantuanku untuk memperbaiki baju kalian? Kata sang MC di sini. Tidak perlu, dasar bejat. Langsung dicolok matanya saja oleh petugas Lin. Di sini sang MC menebang pohon dengan pukulan saja. Kita akan tidur di luar jika tidak kerja lebih cepat. Aku akan membangun rumah dulu. Anjir, hanya dengan tangannya saja MC langsung bikin rumah dengan pohon-pohon. Kakak ipar, apa kau butuh bantuan? Di mana Ying? Kami siap untuk membantu. Anjro, tiba-tiba mereka berubah menggunakan bikini super kawaii. Dia sedang bergerilya waktu itu. Kemampuan dan militernya sangat kuat. Ayo bergegas. Tapi kenapa sekarang merasa lebih tertantang, kata sang MC di sini. Ternyata dia tidur di tumpukan wanita. Tidak seorang pun bisa menahan ini, kata sang MC di sini. Tubuh Ying sangat indah bagaikan bidadari surga. Masa lalu bagaimana bisa Liu Hyung tenang di situasi seperti ini, katanya. Tunggu, karena kita membahas masa lalu seorang pria menikahi banyak selir. Jadi di situasi seperti ini aku harus menjadi raja yang mempunyai banyak wanita, kata sang MC yang membayangkan orang yang raja yang mempunyai banyak harem, dikelilingi wanita cantik menikmati kebahagiaan ini. Lupakan itu, jangan bermimpi lagi. Satu pacar palsu saja sudah memberiku masalah. Aku tidak bisa mengatasinya, apalagi jika banyak selir, kata sang MC di sini. Tiba-tiba saja dia bersentuhan dengan Sansan. Terlalu ramai, langsung dijorokin aja ke sono dan langsung nemplok di buah melon milik Ying. Apa yang terjadi, kata Ying. Li Yingfei, apa yang kamu lakukan? Langsung di sini dia membuat alibi. Mungkin ini tidak bisa dipercaya, tapi semua ini kesalahan Su Sansan, katanya. Jadi kamu ingin bilang jika kau tidak bersalah, katanya. Ya, aku harus mempercayaiku. Berisik sekali. Langsung dikasih jorokan lagi, langsung menempel lagi di situ di tempatnya bola melon si Ying. Dan karena terus seperti itu, rupanya Ying kesal. Siapa yang ingin kau salahkan kali ini, kata Ying. Mungkin Sansan lagi, katanya. Kau memang sengaja ya. Langsung ditampol aja di sini. Anjir, punya cewek bener-bener OP. Padahal dipukul musuh nggak kenapa-napa, ini dipukul ceweknya langsung muntah darah. Anjir. Ying, dengarkan penjelasanku. Rupanya di sini ribut. Mempercayaimu, kata sang MC yang ingin
jelaskan sesuatu. Dan di situ sang Sonia pun di luar. Selamat pagi semuanya. Wajahmu kenapa? Kata petugas Lin di sini. Ah, tidak masalah. Wajahku saat ke toilet tiba-tiba jatuh saja katanya. Semuanya kemarilah, aku ingin mengumpulkan sesuatu. Ya Tuan Ling Fei, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus bertahan sampai tim penyelamat menemukan kita. Maksud admin seperti itu. Kita harus mencari persediaan air dan makanan di pulau ini. Untuk menghemat waktu kita akan membagi tim bersandaran undian. Oke, kalau begitu baik, kita akan memutuskan kelompok berdasarkan hasilnya. Hei, aku tidak mau satu kelompok dengannya, kata sang petugas Lin. Kenapa aku harus mau mengikuti perintahmu? Dan aku juga tidak mau sekelompok dengan orang bodoh, kata Sonia di sini. Siapa orang bodoh yang aku katakan? Aku selalu tidak nyaman denganmu. Ayo bertarung denganku jika kau memang hebat. Rupanya benar saja di sini. Dia pun langsung mengeluarkan belatinya. Kurang ajar, beraninya kau menggunakan senjata tersembunyi, akun. Apa kau berani berkelahi secara adil denganku? Aku tidak takut. Rupanya di sini mereka pun berkelahi. Kalau yang menginginkan hal ini tidak akan kubiarkan kau meninggalkan pulau ini. Fakta bicara lebih keras daripada kata-kata. Rupanya mereka langsung berkelahi. Pergilah ke neraka, ditahan sama MC kita. Berhenti, bisakah kalian berhenti berkelahi? Kata sang MC yang menenangkan kedua wanita itu. Dengarkan. Kita ada di situasi darurat. Sekarang ini bukan waktunya untuk bersikap bodoh, kata sang MC. Ling Qiang, apa kau tidak mau lagi menemui master rahasiamu? Jadi berhentilah membuat masalah, kata sang MC. Sophia, aku janji kepadamu kita akan bertanding lagi saat kita sudah selamat. Tapi untuk sekarang kesampingkan dulu prasangka kalian, mengerti, kata sang MC. Dan mereka pun mau gak mau langsung ke dalam hutan. Bagaimana bisa Ling Fei menyuruhku sekelompok dengan pencuri itu, kata petugas Lin yang jengkel. Jika bukan untuk masterku, aku pasti sudah menghajar orang itu, katanya. Apa kau tidak tahu jika Ling Fei itu adalah mastermu, kata Meng Xin di sini. Ling Fei menyuruh kita untuk mencari makanan dan air, tapi kemanakah aku harus mencarinya? Di sini petugas Lin frustasi. Tunggu, ada suara dari sebelah sana, kata Su Mengxin. Li Yingfei itu kau lagi. Aku tidak akan tertipu lagi dengan metode yang sama. Langsung dilempar batu oleh petugas Lin. Ternyata itu beruang yang ngamuk. Mereka berdua langsung tercengoh, lari terbirit-birit. Pencuri bodoh, lari, kata si sini. Sophia pun langsung menendang keluar dari bang itu. Li Yingfei, kau punya waktu untuk melakukan ini, tapi kenapa kau tidak mencari makanan? Rupanya dikira Li Yingfei. Ternyata bukan. Apa kau buta? Itu beruang, anjir. Langsung mereka kabur. Astaga, aku membuat kesalahan. Itu bukan Li Yingfei. Langsung dia pun melesat ke belakang. Tidak peduli siapa dia, aku akan melawannya. Langsung rupanya pisaunya tidak mempan terhadap beruang itu dan pergi. Anjir. Ku maafkan kau kali ini. Langsung kabur. Sial, kau pikir kau cukup kuat karena posturmu sangat bagus, kata petugas di sini. Kakak ipar, apa kau bertengkar lagi dengan kakakku? Kata San yang menggoda. Tidak mungkin. Ying dan aku punya hubungan yang dekat sepanjang waktu, katanya. Benarkah? Aku tidak pernah melihat seorang gadis memukul pacarnya karena sebuah pelukan. Aku tahu kebenarannya adalah bahwa kalian itu bukanlah pasangan. Orang ini bahas lagi, batin sang MC. Tidak mungkin, ada banyak nyamuk di pulau ini. Ying hanya membantuku membunuh waktu itu, kata sang MC masih ngeles. Kami sangatlah dekat dan Ying bilang itu tidak benar, katanya. Jangan meremehkan instingku. Aku tahu kalian punya masalah. Kita sedang punya banyak masalah di sini. Sebaiknya jangan bahas itu. Kita terjebak di pulau ini mencari air dan makanan adalah hal yang penting. Aku tidak punya waktu untuk gosip, katanya. Kakak, kau sangat beringas. Tidak ada seorang pun menyukaimu karena itu, kata Sang San. Tidak peduli cemas Yingfei dan aku baik-baik saja. Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain di sini, katanya. Oke, kita masih dalam bahaya. Kita harus mencari persediaan air secepat mungkin, kata sang MC di sini sambil menenangkan adik iparnya itu. Tiba-tiba bunyi sesuatu di sana. Ying, ada apa? Kata sang MC. Ternyata di sini Ying tergigit oleh ular berbisa. Langsung diinjek sama Yi Lingfei di sini. Ada apa kakak? Itu ular berbisa.
Aku tidak punya pilihan lagi. Langsung di sini disedot bisanya oleh sang MC kita. Aku harus menyelamatkan Ying dengan menghisap bisanya. Dan nampaknya sang Ying pun hanya bisa mengerang saja. Oke, apakah gigitannya di tempat lain? Berhenti membuang waktu. Itu menyangkut nyawamu. Langsung pengen nyedot saja di sini. Di sini, anjir, di tempat itu. Nih. Di dekat boba, anjir, kakak ipar. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku hisap racunnya di hadapan Ying? Katanya Li Yingfei, kakak ipar. Rupanya dini sang MC mampu mengalahkan beruang koto. Dan dia pun langsung melesat sambil membawa Ying. Pukulan ini adalah skill master rahasia. Apa kau? Oh tidak. Akhirnya wanita ini menyadari ini sudah pasti. Aku tidak bisa membohongnya lagi. Jadi kau juga muridnya master, karena itulah kau dengan master menggunakan baju yang sama. Pantas saja kau bisa memukul beruang sampai mati, kata Jiang. Anjir, sudah kuduga aku terlalu melebihkan IQ-nya ini. Kau pantas dengan nama Golden Eagle. Seharusnya sekarang giliran kita untuk bertarung. Ayolah, tunjukkan kekuatan penuhmu padaku. Oke, ayo mulai. Beri dia pelajaran. Aku sudah merasa gelisah karena dia sebagai murid dari orang yang sama. Kau tidak boleh mengecewakannya. Rupanya Sonia langsung menyerang sang MC kita dengan pedang mainan. Dan nampaknya itu mudah saja. Dan dia pun menyerang terus seperti itu dengan mudah. Ternyata sang MC dengan gampangnya juga menangkisnya. Apa? Benar saja di situ. Ini sama saat dengan pertama kali kami bertemu. Ini terlalu cepat untuk dilihat, katanya. Sekarang giliranku, bukan? Rupanya malah kesandung lagi dan mereka pun beradegan mesra lagi seperti biasa, katanya. Maaf, aku segera untuk membaiknya. Aku tergelincir lagi di sini, kata sang MC. Langsung memegang melonnya. Anjir, ini sangat menarik, katanya. Maaf, aku tidak bermaksud untuk itu. Tolong jadikan aku muridmu, guru, kata sang Sonia di sini. Aku ingin belajar teknik melempar pisau darimu. Tolong ajari aku. Yah, kau memang bisa pegang kata-kataku, kata sang MC di sini. Oh itu, helikopter dari tim penyelamat sudah datang, kata sang MC. Hari selanjutnya di bandara kota Y. Apakah sudah benar? Apa kau sedang membahas hal itu? Aku sedang mendengarnya. Ku dengar seseorang dari kota kita yang sudah mengalahkan Joseph dari Faisal Tiger, Bloody Wolf dan juga Bloody Fog akan datang hari ini. Nomor 29 level B Mardures. Dia akan jadi prajurit peringkat S pertama dari kota kita, kata mereka. Nomor 17 level B Ruttlebreaker. Yang betul suara kehormatan kita bisa bertemu dengannya, katanya di sini. Dia datang. Rupanya malah di sini. Aja prajurit pemula level S Nose of Hell. Siapa kalian? Katanya. Rupanya benar saja. Di sini pencuri pesek kagak pahlawan dari level S. Wow. Dia muncul adalah Nose from the Hell. Ku dengar hidungnya akan semakin kecil saat dia serius, katanya. Kenapa mereka mengelilingiku? Ini sangat menakutkan, katanya. Rupanya di sini malah yang sebenarnya mengalahkannya malah nggak disambut oleh sang orang-orang. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu, bosku. Kapan kau ada waktu ingin melupakan sesuatu tentang masalah perusahaan? Aku ada di restoran Eden Garden, kata Sung Ying kepada anak buahnya itu. Halo manajer Fang Yu, kenapa kau menghubungiku? Oke, aku di sana. Rupanya di sini Ying sangat sibuk di sini. Berpindah tempat di restoran Eden Garden. Ying, kita sudah sampai nih, Oke, Yingfei, tunggu kami di sana, kata Ying. Bosu, ini ada laporan perusahaan saat ini. Kakak, aku ingin ke kamar mandi sebentar. Tuan muda Song Su Ying sudah masuk perangkap. Kapan Anda akan mengambil tindakan, kata sang pengawas. Oke, tunggu sampai jam 12. Aku akan memberikan obat pada minumannya. Kakak ipar, ada kabar buruk. Cepat kemari, kakak dalam bahaya. Apa? Yuk, mau apa kau, katanya. Anjir, tiba-tiba mereka sudah benar-benar kena perangkap. Lama tidak bertemu, bosu. Kau tidak menyangka kedatanganku, kata Asa. Lagi si kurang ajar ini, katanya. Apa kau ingin menahanku? Ini
Kedua gadis itu, Ling Fei sangat menjengkelkan. Aku akan bersenang-senang dengan wanitanya kali ini. Kurang ajar, jangan mendekat, katanya. Kakak, ayo kita pergi. Oke, kakak, rupanya di sini. Kung Ying sudah kena obat enak. Kenapa kau masih belum lari? Katanya. Kurang ajar. Tiba-tiba saja di sini Ying langsung menendang telur dari bosong ini dan dia pun gelintangan di situ dan kesakitan dan dia pun dihajar oleh Busong di situ. Biar aku bersenang-senang dulu, katanya. Tapi di sini sang MC langsung dari belakang menendang orang ini. Kakak ipar. Kakak ipar datang. San, kau melakukannya dengan baik. Akan ku selesaikan sisanya, katanya. Siapa itu? Si kurang ajar yang berani menyerangku. Kau adalah Li Yingfei. Bagaimana kau bisa menyuruh orang untuk menghalangimu? Tuan muda Song, apa ini orangnya? Dia terlihat biasa saja. Bagaimana bisa orang tidak berguna itu menghalangiku? Aku Feng Yuyu, teman Tuan muda Song. Beraninya kau mengganggu Tuan muda Song. Cepat minta maaf di sini. Siapa kau? Anak muda, aku benar tidak mau menghancurkan reputasiku karena aku masih punya urusan di kota Ye. Namun karena kau menghalangi jalanku, tidak ada jalan lain. Maju, serang dia. Kakak ipar, hati-hati. Rupanya di sini dia pun langsung melesat dan menghajar Tuang Son berkali-kali lipat, sangat cepat, dan hajarannya tidak berhenti. San, ini hanyalah awal dari pembalasan dendamku. Kakak ipar, kau sangat kuat, katanya. Berhenti bicara, kau jadi sastik padaku, kau terlalu terbahana kepadaku, kata sang MC yang tidak mau dipuji. Hehehe, jangan cemas, kau sudah membalaskan dendamku, aku tidak marah lagi, katanya. Sial, kalian semua majulah, kill dia. Benar saja di sini langsung dihajar oleh sang MC. Dengan gitu semua orang langsung kecap, tidak bergandaya. Maksud admin begitulah. Tuan muda Song, aku akan menahannya, cepatlah pergi. Rupanya di sini mereka tidak sanggup melawan kekuatan sang MC dan benar saja, lepaskan aku, akan kubunuh kau jika kau berani menyentuhku. Langsung dihajar ke tembok. Akan memberitahumu sedikit pelajaran dengan mematahkan kakimu. Jangan pernah mengganggu wanitaku lagi, kata sang MC. Benar saja, dipasih pelajaran, langsung tulangnya patah. Fang Yuyu, antar dia pulang dan beri peringatan pada keluarga Song. Tuan muda Song akan mati jika ini terjadi lagi. Tentu, rupanya di sini kediaman Song. Apa yang terjadi pada Zongqi? Dia terluka parah karena ingin mengambil wanita orang lain. Song Yaji, bagaimana caramu mendidik anaknya? Si Bo, ibu Song Qingqi dan ayah Song Qingqi, Song Qiangse. Ayah, aku sudah memanjakan Xiongxie, jadi ini adalah tanggung jawabku. Tapi Zioku adalah anggota keluarga Song dan orang luar sudah mengajarnya. Ini akan memalukan keluarga Song. Kakak Song Zioke adalah temanku. Anda tidak melihat keadaannya. Aku takut jika dia cacat. Orang itu benar-benar tidak menghormati keluarga Song. Cepat berdiri, keluarga Song tidak akan bisa dibully semudah itu oleh orang lain. Aku memahami Yaoji hanya untuk menginginkannya dia agar mendidik anak dengan benar, karena masa depan keluarga ini nanti tergantung kepada anak itu, kata sang ketua. Karena Li Yingfei sangat kuat, maka aku gunakan penjaga ketigaku. Hei, oke, aku katakan padaku di mana dan aku akan pergi menemunya. Penjaga ketiga keluarga Song, kata paman tua itu. Keesokan harinya di sini, sang MC sedang jalan-jalan. Song Jie selalu mencari masalah denganku dan dia juga melakukannya hal yang buruk pada Yingyi kali ini. Ini tidak bisa dimaafkan, katanya. Yingfei, ku dengar kau mencariku, kata sang wanita cantik itu. Apa kau dengar sesuatu tentang keluarga Song? Apa keluarga Song? Oh, apa kau membicarakan tentang Song Yongqi dan keluarganya? Mereka hanyalah keluarga kecil, ada apa? Beraninya mereka melukai Ying. Aku ingin memeriksa latar belakang keluarganya. Apa kau juga akan menolongku jika kau dilukai seseorang? Mereka hanyalah keluarga kecil dari ibu kota provinsi. Apa kau butuh bantuanku? Yingfei, aku. Apa yang kau mengikuti kita? Tiba-tiba di sini sang MC merasa ada yang mengikutinya. Aku adalah penjaga ketiga dari keluarga Song. Apa kau Yingfei, kata kakak tua itu. Bagaimana bisa? Mobil ini sedang berjalan tetapi ada yang mengikuti. Ya, itu aku. Kenapa? Langsung di sini
Dia pun marah. Apa? Kak, kuku anak itu muda itu kurang ajar, katanya Li Lingfei. Jangan ingkar jir tulisannya di sini. Jangan pikir kau bisa kabur dariku, kata kakek tua itu. Akan ku cabik-cabik kau saat kau tertangkap. Di pinggir kota, rupanya benar saja. Hahaha, lari kenapa kau berhenti berlari? Lari? Aku tidak lari sama sekali. Lalu kenapa kau malah menginjak gas? Aku hanya ingin pergi ke tempat lain agar tidak ada orang yang terluka. Sial, akan ku cabik-cabik kau berkeping-keping. Lagi-lagi mengancam. Dia pun menendang ke sana ke sini seperti tidak kena sama sekali. Dan dia pun langsung tepuk tangan kepadanya. Pak tua, kau sangat hebat. Kakimu lebih cepat dari mobil dan seranganmu bisa menghancurkan gunung dan bebatuan. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu, kata Li Lingfei. Kurang ajar. Rupanya Pak tua itu sudah ngos-ngosan di sini. Lalu kenapa kau tidak menyerah sekarang? Hahaha. Dan rupanya di sini sang wanita Nona Su pun langsung ketawa. Kelihatannya dia tidak peduli sama sekali dan menjadi sarkasme. Ini menarik, kata Nona Su di sini. Sudah terlambat, anak muda. Tidak ada gunanya lagi kau meminta maaf. Terimalah seranganku, katanya. Matilah kau. Tiba-tiba sementara itu di sini petugas Lingjiang lagi. Anjir, sebel gua sama ini. Dia pun berpatroli di sekeliling kota. Hei, kau. Kau ada di sini, petugas Lin? Berhenti bertingkah seperti itu. Dasar kau. Rupanya langsung dihajar oleh petugas Lin. Maaf, ada banyak orang yang mencariku. Akhir-akhir ini aku sudah terlalu sering berakting. Ada yang ingin menjual narkoboy dan mereka kemari untuk mencariku, katanya. Apa? Katanya rincinya padamu? Aku King Soldier baru diperiksa S. Ada yang banyak orang kuat menghibungku waktu akhir. 2 orang berpakaian hitam padang kemarin itu. Mereka ingin agar aku melindungi mereka, mengantarkan narkoboy ke Jepang, dan mereka akan memberikan bayaran yang tinggi kepadaku. Bagaimana bisa kau setuju? Dulu aku akan menyelidikannya diam-diam. Hah? Ada apa denganmu? Katanya. Aku takut, hanyalah King Soldier palsu. Mereka menakutiku, katanya di sini. Menyadari jangan sentuh aku, pergilah. Jangan pegang-pegang kakiku, kata sang Gaslin di sini. Berpindah lagi di sang MC kita. Anak muda, sudah terlambat bagimu untuk menyesal dan untuk pelari, katanya. Ini masih belum selesai. Dia pun langsung menghajar sang MC kita dengan bertubi-tubi. Bahkan King Soldier yang ada di level S pun mungkin tidak akan bisa menahan 4 kakiku. Anjir, tetapi sang MC hanya mudah saja menghajar kakek tua itu. Tidak, mustahil. Bukankah kau tadi? Pak tua, aku hanya bermain-main denganmu, tapi ini membosankan. Aku bahkan bisa mengalahkanmu dalam 1 serangan. Tidak seharusnya aku berharap padamu. Beraninya kau mempermainkanku, kata Pak tua itu. Rupanya sudah muntah merah. Di kediaman Song, kabar buruk. Ayah penjaga ketiga kembali dengan luka-luka. Apa? Rupanya di sini dia langsung nelpon. Halo, Master Song, aku Sung Mengsin. Ada memperlakukan temanku dengan sangat baik akhir-akhir ini. Nona Su? Sial. Mengsin, terima kasih atas bantuanmu. Bagaimana cara aku mengekspresikan rasa terima kasih padamu? Kalau begitu kita bisa menemaniku belanja. Oke, tidak masalah. Langsung mereka berdua date di tempat itu dan mencoba banyak pakaian-pakaian yang seksi. Mantap jiwa, kata sang MC. Tunggu sebentar, aku ingin ke kamar mandi, katanya. Oke. Tiba-tiba di sini sang MC melihat ada seorang beautiful woman lagi peringkat S. Anjrot, namanya Starning Sine. Oke, kita panggil saja dia Shuer. Dia adalah seorang bintang kelas 1. Shuer? Oh, dia tidak. Tunggu dulu. Tuan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau. Halo cantik, katanya. Ini aneh, apa kepalanya memang ditutupi tadi, katanya wanita itu. Tuan, boleh aku tahu namamu? Aku Sung Ming Seng.
Rupanya sang MC di sini tidak mau ketemu dengan wanita itu. Apakah hubungannya dengan sang MC? Aneh juga nggak tahu di sini. Kupikir aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau pasti salah paham katanya. Ah itu Ning Xier katanya. Artis terkenal di situ. Hei jangan lari, kurang ajar kata Xier di sini. Dan di sini pun dia pun ke WC. Sial, akhirnya aku bisa lepas dari orang itu. Hah? Aneh, di mana dia? Aku mengejarnya sampai kemari. Bukankah ini toilet wanita? Apa dia orang yang suka dengan ngintip-ngintip? Maaf Mengsin, aku sedang menghindari seseorang. Aku tidak mau bertemu dengan orang itu, kata sang MC menjelaskan di sini. Sini ini, Yingfei di sini sedikit sempit. Jangan melakukannya di sini, kata Mengsin di sini yang malu-malu ngeong. Tapi aku tidak bermaksud seperti itu, kata sang MC yang sok suci. Oh, tidak terlalu dekat, kata sang MC di sini. Tiba-tiba di sini pintunya terdorong keluar. Siapa di dalam? Dan benar saja, ternyata pindah ke kantor polisi tempat Ling Jiang bertugas. Penjual narkoboy. Dari mana aku harus menyelidikinya dari awal? Di sini pun temannya menyarankan meminta bantuan pengawas. Dia akan tertawakanku. Atau meminta bantuan Ling Yingfei. Tapi dia bilang aku kelelahan, mungkin akan harus istirahat sebelum mulai bekerja. Bingung katanya. Polisi sebaiknya tidak seharusnya seperti ini. Baiklah kalau begitu, ayah sedang mengawasiku, kali ini aku akan bekerja. Malah tidur 5 menit kemudian. Ling Qiong, katanya atasannya pun marah. Kau tidur saat bertugas? Maafkan aku, kau bisa dis polisi, katanya. Di sini Shu'er pun kaget. Su Mengsin. Oh, kau adalah Shu'er ya. Su Mengsin, lama tidak bertemu. Oh iya, bisakah kita bicara nanti? Kita sedang ada di toilet sekarang. Tentu maaf karena sedikit kasar. Aku akan menunggumu di luar. Tentu saja. Anjir, dia pun lihat dengan ada air yang jatuh dari atas. Apa ini? Itu. Maaf, tolong keluarlah, kata Su Mengsin di sini. Aneh, kenapa dia gelisah ya? Tiba-tiba saja, tunggu, tetesan air itu dari atas. Langsung sang MC turun. Buka pintunya. Dok 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 dok. Tidak ada seorang di atas kan? Langsung di sini dia langsung mencium Su Mengsin. Di sini sang MC sedang bermesraan oleh Su Mengsin dan dirinya. Anjir, Su, ini darurat, mari kita berakting. Ups, maaf. Hei, bukankah kau? Nah, tidak bagus jika kau melihat orang sedang memadu kasih di toilet. Minta maaf ya. Maaf. Tunggu dulu. Hei, di mana dia? Langsung kabur di sini. Yingfei, kau mengenal Ning Xier? Ayo pergi, itu panjang ceritanya. Nanti aku ceritakan. Aku mengenalnya karena misi dan tidak sengaja menyinggungnya. Dia mencuri bajuku saat aku mandi dan aku mencuri pakaian dalamnya saat dia mandi. Banyak hal yang terjadi itu tidak menyenangkan sampai saat terakhir, kata sang MC. Dia tidak mengenalmu tadi, lalu kenapa kita lari? Karena dia punya insting yang kuat, kata sang MC. Aku yakin kau akan lewat sini, kata Shu'er di sini. Li Yingfei, aku ketemu juga. Kenapa kau menghindariku? Tunggu, aku bisa jelaskan, kata sang MC. Oke, aku akan mendengarkannya. Sebenarnya, tunggu, ada yang datang. Siapa itu? Tiba-tiba di sini ada sekelompok pemuda membawa samurai. Siapa kalian? Tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkirlah, kata pemuda itu. Waduh, Yakuza Jepang datang. Kelihatannya sang MC mengobrol seperti itu. Kelihatannya mereka mengincar Xier. Kau tahu banyak, nampaknya kau tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang, kata orang-orang itu. Sini, kata orang Yakuza itu. Matilah kau, kata Yakuza. Langsung dibawa ke mentah sama sang MC. Sial, langsung disikut dengan tangan kiri. Siapa kalian? Karena kalian punya nyali untuk melawanku, ini maka kalian harus membayar harganya, katanya. Langsung dibanting. Kau membunuhnya? Mereka mencoba membunuhmu. Seorang bintang besar, apa kau lupa apa yang pernah terjadi sebelumnya? Aku tidak tahu. Instingku bilang bahwa kau tidak bohong. Aku tidak akan terima kasih sama kamu, katanya sambil jengkel. Nona Ning rupanya seorang tsundere ya. Batin Mengsin di sini.
Syiar, pergilah, apa yang terbunuh di sini dan mereka mengincarmu. Di sini tidak aman, serahkan sisanya pada kami. Nah, baiklah kalau begitu, kita setuju di sini tidak aman katanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Bintang besar tidak boleh dapat berita negatif, kata sang di sini. Yingfei, kau tampaknya takut dengan wanita itu. Aku tidak takut, hanya saja wanita itu sangat bermasalah dan kebanggaannya sangat tinggi. Kelihatannya aku harus menjauhinya selama beberapa hari saja, kata sang MC di sini. Dia sudah pergi sekarang, dia pasti sadar jika aku menghindarinya karena instingnya sangat tajam. Sedangkan untuk mereka, untunglah aku membiarkan saja tetap satu hidup, katanya. Hei kau, apa? Dilihat dari pedang itu, kau pasti orang Jepang ya, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sebuah gym di Jepang. Ketua gym, semuanya perwakilan ada di sini, katanya. Selamat datang. Green Mafia dari Eropa sudah datang. Perwakilan dari keluarga Song ada di sini. Perwakilan grup Yamaguchi ada juga datang. Semuanya sudah di sini. Pertemuan akan dimulai sekarang, ketua game. Silahkan bicara sekarang, katanya. Rupanya ketuanya seorang perempuan yang kawaii banget. Anjir manhwa ini banyak sekali orang-orang yang kawaii. Anjrot. Temanku, Gym Kendo Aoki Changlang World Sign. Anjir, kenapa kalian datang ke Gym Kendo Sword Sign ini? Changlang Sword Sign akan penjaga kedua dari keluarga Song. Golden Eagle sudah muncul. Aku ingin meminta semua yang ada di sini membunuhnya bersama-sama, kata keluarga Song. Golden Eagle? Kenapa aku harus mempercayai informasimu? Karena itu akurat, aku sudah memastikannya, kata sang topeng di episode 13. Golden Eagle ada di kota Y. Dia menghalangi banyak rencanaku. Aku yakin kalian semua tertarik dengan kepala Golden Eagle. Tapi dia ada di Cina kan? Dia akan ke Jepang untuk sementara waktu. Apa? Aku punya rencana untuk membawanya datang. Maaf, aku tidak tertarik dengan kepalanya, kata Sumengsi di sini. Hahaha, Changlan Sword Sign ini menakuti seperti tikus, kata Zakuza di sana. Komite grup Yamaguchi Komoto Koji itu penghinaan untuk nama Sword Sign Jepang, katanya di sini. Lihatlah diri kalian pekerja Song, kader Green Mafia dan grup Crusader 3 Group dengan kekuatan besar tapi tidak sanggup menguasai Golden Eagle. Kalian seharusnya melakukan harakiri saja. Anjir. Oh, lalu apa rencana hebat yang dimiliki grup Yamaguchi? Sangat sederhana. Grup Yamaguchi akan membunuh Golden Eagle. Tolong pikirkan 2 kali. Kenapa kau tidak diskusikan dulu pada Direktur Yamamoto sebelum membuat keputusan, kata Saint Sword di sini. Tidak perlu, Golden Eagle itu lemah. Dia akan mati di tanganku. Jika tidak, aku akan melakukan harakiri. Hahaha, katanya. Di bandara Jepang pun dia pun di sini sudah tiba. Akhirnya kita sampai di Jepang. Kenapa si sang MC juga ke Jepang? Aneh nggak tahu tujuannya kemana. Jepang, aku benar-benar merasa tidak ingin datang ke sini. Yinfei, jangan plin-plan begitu, kata Su Yingying. Saingan di Jepang sangat kuat, ketua kami mengirimku ke Jepang untuk mengawasi. Perjalanan ke Jepang ini adalah strategi penting untuk perkembangan perusahaan kita. Aku akan merepotkanmu untuk melindungiku sebagai pacar yang asli. Tentu saja tidak masalah. Ying, rupanya di sini ada Chow datang lagi. Sudah sejak lama terakhir aku melihatmu dan kamu masih sangat cantik. Di sini pun Chow dengan gayanya yang norak pengen merayu Ying. Halo ketua Chow. Untungnya aku bermimpi oleh pintu hingga mereka tidak menyadari jika aku ada di kapal, katanya. Asalkan orang itu tidak di sini. Hai, bukankah ini teman lamaku Chow? Kebetulan sekali kau ke Jepang juga, kata sang MC gini. Kau kenapa kau di sini? Katanya. Yingfei akan jadi bodyguardku kali ini. Tuan Chow
Chow ke Jepang apa juga karena pertemuan bisnis. Tidak, Ketua Su. Aku akan ke hotel dulu, kita bicara saja nanti, Ketua Chow. Ayo kita pergi. Jangan pergi, Ying Ying. Tiba-tiba di sini ada yang mengintip. Apa dialah Golden Eagle, Tuan Song Dragon? Tentu saja, katanya. Tuan Son adalah teman kami, percayakan saja pada sekte Mampu Truths. Kami pasti akan membunuhnya. Hahaha, terima kasih ketua sekte. Aku akan kuserahkan padamu kalau begitu. Berpindah tempat di hotel. Yingfei, aku istirahat dulu dan sekarang aku akan jalan-jalan dulu sekitar sini, kata sang MC. Baik, tapi jangan terlalu lama. Kita harus bangun pagi-pagi besok untuk pertemuan penting, katanya di sini. Tiba-tiba saja saat jalan-jalan sang MC ketemu Yu'er. Hei, apakah sudah diusir oleh pacarmu? Hah? Ning Shu'er, bersikaplah dengan benar. Sikap ini, kenapa kau ya? Kata sang MC. Bukan urusanmu. Pasti dia adalah tsundere, batin sang MC di sini. Hah, di sini ada konser. Ya, aku punya aktivitas komersial di Jepang, tidak perlu terlalu dipikirkan. Ngomong-ngomong, apa kau lakukan selama beberapa tahun terakhir? Tidak buruk juga, aku sudah dipecat dari militer. Semuanya baik-baik saja sekarang, kata sang MC. Oke, jangan salah paham, aku hanya bertanya saja, bukan khawatir padamu, kata Yu'er di sini. Ting, lantai 15 sudah sampai. Apa yang kau lakukan? Ada sesuatu yang salah kemarin. Blokade Kimoto Ryuku ranking nomor 22. Di sini pun para penjahat langsung menyerbu sang MC. Pergi, gunakan cara yang sama. Baik, ketua. Diam, jangan bergerak. Liu Wei, apa yang kamu lakukan? Diam, ada penjahat. Jangan Ying Ying sedang tidur. Astaga, Liu Wei, apa kau dilakukan padamu di depan pacarmu? Langsung di sini sang MC disodok dengan pedang samurai dan ditebas di sini. Menarik. Tenaga dalamnya sangat luar biasa. Serang dia. Memanggil pedang Hyunurwu. Wah, baik, matilah. Di sini pun sang MC mau ditebas oleh pedang samurai.